Dikenal dengan sebutan Bumi Sakti Alam Kerinci. Tak heran jika Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi memiliki deretan destinasi dengan panorama alam mengagumkan. Namun, tak jarang beberapa di antaranya dibungkus dengan cerita atau mitos rakyat. Salah satunya adalah Gunung Kunyit. Dikenal juga dengan nama Bukit Belerang. Destinasi ini menawarkan pesona alam dalam balutan kisah yang sulit dibuktikan kebenarannya, namun tetap menarik untuk disimak. Kali ini kami akan melakukan ekspedisi ke Gunung Kunyit. Namun, sebelumnya kami harus melakukan persiapan. Semua peralatan sebagaimana yang dibutuhkan, seperti tenda, logistik, dan perlengkapan pribadi. Bagi masyarakat luar daerah yang belum pernah ke Gunung Kunyit, bawalah pemandu dari warga setempat. Kali ini kita melalui jalur area pipanisasi energi panas bumi. Butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk memasuki pintu rimba yang merupakan batas dari Taman Nasional Kerinci Seblat dengan pemukiman warga. Tidak terlalu jauh, kita bisa mendengar suara siamang, burung-burung yang saling bersahutan di belantara hutan. Oke, inilah pendakian pertama kita untuk eksplor Gunung Kunyit hari ini bersama tim. Pendakian ini lebih kurang sekitar 1 jam hingga sampai ke puncaknya. Ya, memang sedikit terjal, tapi cukup membuat nafas kita ngos-ngosan. Oke. Begitu memasuki pintu rimba, jalur menanjak dan ekstrim harus ditaklukkan demi keindahan yang dijanjikan di Gunung Belerang ini. Dalam perjalanan menuju puncak, hendaknya meningkatkan kewaspadaan. Karena Gunung Kunyit merupakan kawasan perlintasan harimau Sumatera yang bisa saja mengancam para pendaki. Sepanjang rute perjalanan, kita bisa menemukan tumbuhan khas hutan dataran tinggi, anggrek hutan, lumut hutan yang tumbuh di segala sesuatu seperti pohon, bebatuan maupun di tanah, dan pemandangan pohon-pohon yang menjulang tinggi membuat sinar matahari tidak sampai menembus tanah. Di dalam perjalanan pendakian menuju puncak Gunung Kunyit atau Gunung Belerang, kami banyak menemukan potensi yang bisa dinikmati. Ternyata, kebanyakan pendaki yang sudah ke Gunung Kunyit berasal dari Eropa. Kita menemukan jejak tapir di sini. Ini sangat baru sekali, mungkin tadi pagi. Tapir di sini masih banyak, maksud saya di sini. Tadi pagi dia coba mengikuti jalur pendakian untuk mencari makan. Biasanya tapir itu aktif di malam hari. Ini sekitar tadi subuh, sekitar jam 4 atau jam 5, sangat baru, fresh sekali. Dia mengikuti jalur pendakian kita. Dia juga menuju ke atas di ketinggian, mungkin di ketinggian 1800 ke atas. Semoga kita bisa ketemu sama tapirnya. Oke. Stamina yang kuat dibutuhkan untuk bisa mencapai puncak Gunung Kunyit.
arah rintangan harus kami lalui dan selalu waspada kemungkinan yang terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemandu maupun porter dari warga desa sekitar untuk memastikan pendakian kita akan berjalan lancar. Setelah melewati jalan setapak yang cukup melelahkan, kami pun sampai di salah satu lokasi yang cukup nyaman untuk beristirahat dan menambah energi dari bekal yang kami bawa. Setelah istirahat dan makan siang yang kami bawa dari desa, kami melanjutkan pendakian sampai di kawasan hutan mati. Di kawasan ini, pendaki bisa melihat fenomena alam hutan mati dan kawah belerang. Wow. Oke. Kita sekarang berada di kawasan hutan mati. Di sini dinamakan hutan mati karena kita lihat pohon-pohon di sini semuanya sudah mati. Ini dikarenakan belerang itu membuktikan juga Gunung Kunyit ini aktif. Salah satu gunung aktif di Kabupaten Kerinci juga. Untuk melihat selanjutnya kita akan melihat sumber belerang yang di bawah. Yuk. Hati-hati guys. Ternyata anginnya luar biasa ya di sini. Karena areanya terbuka. Ya kita berada di ketinggian 1800. Ya, kita sekarang bisa melihat ada beberapa titik kebocoran dari aktivitasnya Gunung Kunyit. Di sini kita lihat di sana ada juga satu, di sini satu, dan di sana ada beberapa titik. Gunung Kunyit ini sangat aktif. Ya, kita juga berada di ketinggian 1800 sekarang. Suasana dan di sini sangat dingin. Dari kepulan asap dan bau belerang yang menyengat, ini sebagai bukti bahwa Gunung Kunyit kategori gunung yang masih aktif. Gunung Kunyit diberi nama demikian karena mengeluarkan bau menyengat mirip kunyit. Begitu pula dengan warna belerangnya yang kekuning-kuningan. Medan terjal yang mengelilingi kawah dikombinasikan dengan bau belerang, membuat daerah ini rawan longsor. Di sini kita dapat melihat uap dan gas naik ke atas langit-langit gunung. Wow. Ya, kita lihat sumber belerang di sini. Aromanya sangat kuat sekali. Memang zat asam daripada belerang ini sangat tinggi, makanya pohon-pohon di sini semuanya kita lihat sudah mati dikarenakan zat asam daripada belerang ini yang tinggi. Kita coba ambil, lumayan suhunya lebih kurang 70 derajat. Coba ambil satu, ya. Ini belerang yang sudah hampir mengkristal, cukup keras. Wah, bagus sekali untuk obat tradisional. Wah, ternyata banyak sekali bocoran daripada aktivitas Gunung Kunyit ini. Yuk kita cek, kita lihat ya tempat yang lainnya. Kawah belerang yang berada persis di pinggir jalur pendakian menuju puncak Gunung Kunyit ini merupakan fenomena alam yang bisa kita rekam melalui ponsel maupun kamera untuk mengabadikan momen langkah ini. Kepulan asap yang keluar dari lubang kawah belerang kemungkinan yang menyebabkan sebagian besar pepohonan di sekitar sini mati. Makanya, masyarakat sekitar atau para pendaki menyebutnya sebagai kawasan hutan mati. Ini salah satu
perjuangan untuk eksplor Gunung Kunyit. Wah. Setelah puas menikmati kawah belerang yang berada di punggung gunung, kami pun melanjutkan pendakian. Sampai di puncak pendakian, kami harus menuruni tebing yang cukup terjal untuk bisa sampai di lokasi bekas kawah yang cukup luas. Lokasi inilah yang kemudian masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Taman Dewa. Di Gunung Kunyit kita bisa menemukan keberadaan sebuah taman alam yang unik. Taman ini tertata dengan sendirinya dari pohon-pohon dan tanaman pegunungan. Taman Bidadari atau Taman Dewa ini menjadi daya tarik para pendaki meski jalurnya terbilang cukup berat. Karena saat sampai di lokasi Taman Dewa, hari sudah sore. Kami pun segera mendirikan tenda untuk bermalam. Disarankan bagi para pendaki yang ingin berpetualang ke Gunung Kunyit membawa tenda untuk bermalam. Kebetulan pada saat kami berada di Gawah Gunung Kunyit atau Gunung Belerang ini terjadi badai pada saat malam hari. Jadinya kami tidak bisa menikmati suasana malam hari dan hanya berdiam diri serta beristirahat setelah seharian melakukan pendakian. Saat melakukan pendakian seperti yang kami lakukan, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah logistik yang kita bawa. Tanpa adanya bekal logistik, makanan akan sangat berbahaya bagi berkurangnya asupan makanan di tubuh kita. Sebelum melanjutkan perjalanan melihat potensi yang ada di puncak kawah Gunung Kunyit ini, kami pun menikmati sarapan nasi goreng yang sudah disiapkan oleh tim logistik. Meskipun matahari cukup terik pada pagi hari ini, namun suhu di puncak masih terasa dingin. Makanya kami makan cukup lahap dengan menu nasi goreng. Setiap pendaki Gunung Kunyit, tempat ini adalah lokasi yang cocok untuk mendirikan tenda. Selain tempatnya yang datar, sumber air juga mudah kita dapatkan. Dan dari sinilah kita dapat menjangkau lokasi-lokasi lain karena memang posisinya pas di tengah-tengah. Ya, ini adalah salah satu tumbuhan gunung di sini. Ini lebih kurang sama seperti bonsai gunung. Kayaknya bonsai ini hanya bisa tumbuh di sini dan saya rasa tidak akan bisa ditumbuh di dataran yang rendah. Di sebalik itu juga selain daripada bonsai, kita lihat di sini ada beberapa pandan. Ini sejenis pandan gunung juga, tapi pandan ini berduri. Ini salah satu pandan purba yang kita ketahui, tapi ini di usianya sangat muda atau masih kecil. Tumbuhan yang tumbuh di kawasan bekas kawah ini rata-rata tidak terlalu tinggi. Tak kalah indahnya dibandingkan gunung lain yang ada di Kerinci. Pesonanya sangat takjub bersama rimbunnya hutan dan Taman Dewa yang ada di puncaknya. Di Gunung Kunyit ini sangat indah sekali, kita lihat sangat cocok untuk mengeksplor di sini, challenging. Lumayan ekstrim juga perjalanan di sini dan lokasi di sini juga sangat menarik. Cocok sekali buat kita bersembunyi atau berwisata alam. Di sini juga mengandung mitos dan cerita yang sangat menarik di sini. Mungkin bagi Anda yang mau berpetualang di sini
Anda perlu juga mempelajari dan mengetahui tentang mitos atau sejarah tentang Gunung Kunyit ini. Oke. Dengan ketinggian sekitar 2.151 meter di atas permukaan laut, gunung ini tergolong stratovolcano yang merupakan habitat satwa liar yang dilindungi. Untuk bisa mencapai kawah yang berikutnya, kami harus melalui suasana hutan dengan habitat tanaman rendah dan semak belukar. Meskipun mudah dilalui, kami tetap harus hati-hati karena sebagian besar tanamannya terbunuh. Para pendaki juga bisa menikmati indahnya hiasan tumbuhan kantung semar dan anggrek berjajar rapi masih di kawasan bekas kawah atau Taman Dewa. Ya, kita lihat ada kantong semar. Kita coba cari yang masih tertutup. Karena kantong semar ini airnya juga bagus untuk meredakan radang tenggorokan. Nah, ini ada satu. Ternyata keras sekali. Ya, ini dia. Nah, yang bisa kita minum hanya yang tertutup karena kantong semar ini juga adalah salah satu perangkap serangga. Jika kita minum yang masih terbuka, itu akan mengandung bakteria. Ya, kita coba minum ya. Ada manis-manisnya dan juga mengandung lendir-lendir di dalamnya. Sangat dingin juga karena cuacanya di sini sangat dingin. Oke, maaf. Kita coba explore ke lokasi yang lainnya. Setelah puas mengeksplor keberadaan bekas kawah, kami pun melanjutkan ke bagian lain dari Gunung Kunyit. Saat berada di puncak pandang Gunung Kunyit, pemandangan menawan deretan Bukit Hijau, Samudra Hindia, dan Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu bisa terlihat. Semua lelah penat terbayar dengan sajian panorama yang terdapat di Gunung Kunyit. Ya, kita lihat sekarang. Di sini adalah salah satu kawah kuno juga. Di sini adalah bekas letusan Gunung Kunyit ini ratusan tahun yang dulu. Dan sekarang terjadi beberapa longsor. Kita lihat di puncak sana itu dinamakan Mahligai. Itu adalah puncak Mahligai. Dan di sini terdapat beberapa sumber air panas dan juga belerang, sulfur, dan juga ada tawas di sana, itu belerang putih. Yuk, kita cek ke sana. Oke pemirsa, kita telah sampai di kawah kuno yang kedua, yaitu di Gunung Kunyit ini. Kita lihat di sini bekas longsor dan juga beberapa sumber air panas. Dari ketinggian itu sampai ke bawah, di sini juga terdapat beberapa sumber air panas yang sangat menarik. Di sini cukup untuk kita cuci muka. Sebenarnya bisa mandi, tapi lagi musim kemarau jadi airnya sedikit. Tapi cukup untuk kita cuci muka. Oke, kita coba cuci muka di sana. Yuk. Setelah sampai di kawasan kedua dari Gunung Kunyit ini, kita bisa melihat fenomena alam lainnya. Di sini, kita harus lebih berhati-hati dan waspada,
karena bebatuan dari sisa letusan atau longsoran bisa saja mengancam jiwa kita. Segar. Airnya masih panas ternyata, tapi airnya agak sedikit bau asam karena mengandung sulfur atau belerang yang baru keluar dari permukaan bumi ini. Bisa kita lihat sekarang di sini ada sedikit putih-putih. Ini adalah bekas belerang. Ya, kayaknya juga bagus buat kulit ya. Yuk kita coba lagi. Potensi yang satu ini adalah salah satu yang bisa kita lihat, yaitu sumber air yang bercampur belerang. Sumber air keluar dari dalam perut bumi terus mengalir sepanjang tahun, meski volumenya kecil. Namun, sumber air yang cukup jernih ini tidak bisa kita konsumsi karena bercampur sulfur atau belerang. Meski bersumber dari perut bumi melalui kawah Gunung Kunyit, namun tidak panas, hanya hangat, jadi aman jika tersentuh kulit kita. Sebenarnya masih banyak cerita menarik seputar Gunung Kunyit. Namun, semua itu bisa dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal saja. Dengan jalur pendakian yang cukup sulit, akan tetapi sudah banyak wisatawan yang berkunjung ke sini, terutama wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga keasrian alam Gunung Kunyit. Pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Jika kita berada di hutan, jangan ambil apapun kecuali gambar. Dan jangan meninggalkan apapun kecuali jejak.